Selamat datang di seminar online kami yang mengenai seminar online speaking. Khususnya untuk kalian yang merasa kurang percaya diri atau merasa gagal, saya berani menjadi rumah acara ini. Kita akan belajar dunia public speaking bersama-sama hari ini. Mari kita sambut dengan para tamu kita. Dipersilakan Kak Adit untuk mengambil sesi kegiatan kalian hari ini. Baik, terima kasih Kak Vio. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang dan terima kasih sudah mengikuti kegiatan seminar online public speaking pada kesempatan sore hari ini. Pada kesempatan sore hari ini kita akan berdiskusi dengan narasumber dengan tema hambatan public speaking bagi seorang yang berkepribadian introvert. Ya, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber pada kesempatan sore hari ini, yaitu Kak Markus Haloman. Kak Markus ini adalah mahasiswa S1 Prodi Komunikasi Universitas Cyber Asia. Selamat sore Kak Markus. Selamat sore Mas Aditya. Oke, baik, terima kasih. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, di kesempatan sore hari ini kita akan berdiskusi dengan tema yaitu hambatan-hambatan public speaking, dan tentunya kita akan mencari tahu, akan menggali tentang tips bagaimana seorang yang berkepribadian introvert bisa melalui atau menghadapi kondisi itu sehingga mereka bisa berkegiatan public speaking di kesempatan-kesempatan yang ada di sekeliling mereka. Dan ini seperti itu. Mungkin sebelumnya kita akan dengar sebagai pengantar apa itu public speaking dan apa yang kemudian itu sebagai seorang yang berkepribadian introvert. Kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan istilah public speaking dan introvert. Dipersilakan Kak Markus. Baik, terima kasih waktunya Mas Aditya. Terima kasih untuk semua mahasiswa yang hadir sebagai peserta webinar pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam materinya lebih dalam, izinkan saya untuk memaparkan apa arti dari public speaking dan apa yang disebut sebagai introvert. Secara umum, public speaking adalah berbicara di depan kelompok atau audiens. Bisa juga diartikan sebagai seni dalam berkomunikasi yang efektif dalam menyampaikan pembicaraan tersebut. Sedangkan introvert itu adalah kepribadian seseorang yang berfokus pada dunia internal mereka sendiri. Mereka lebih tertarik pada pemikiran dan refleksi yang dalam daripada harus berinteraksi dengan orang lain. Maka dari itu orang-orang introvert lebih suka memendam semuanya sendiri daripada bercerita dengan orang lain. Seperti itu Kang Adit. Oke, baik. Dengan karakteristik ya seseorang dan kepribadian introvert itu, apakah kemudian memiliki hambatan-hambatan dalam public speaking? Tentunya harusnya ada dong. Ya, boleh Kak Markus di-sharing pada kita semua terkait hambatan-hambatan apa saja yang mungkin akan dihadapi bagi seorang yang berkepribadian introvert dalam menjalankan kegiatan public speaking. Silakan Kak. Baik, terima kasih Mas Adit. Seseorang introvert itu tentu saja memiliki hambatan dalam kegiatan public speaking. Mereka yang menyebut dirinya sebagai introvert biasanya sangat menghindari kegiatan public speaking. Kenapa? Karena mereka takut untuk mencoba. Sebenarnya kedua hal ini berbeda. Public speaking dan introvert ini dua hal yang berbeda. Lalu apa saja hambatan yang dialami seorang introvert saat melakukan public speaking? Yang pertama adalah kecemasan. Seorang introvert itu lebih banyak memiliki anggapan yang negatif pada dirinya sendiri. Anggapan negatif itu sendiri biasanya berbentuk kecemasan. Contohnya, ketika saat melakukan public speaking, mereka takut salah ngomong, atau mereka takut untuk tidak bisa menghibur audiens, sampai mereka khawatir dan menganggap diri mereka adalah public speaker yang buruk di mata audiens. Kekhawatiran itu muncul karena mereka tidak berkonsentrasi.
Perasaan itu muncul karena rasa tidak siap, baik dari kurangnya persiapan materi atau kurangnya istirahat yang cukup juga mempengaruhi kesiapan mereka. Hambatan yang kedua adalah menjadi pusat perhatian. Seorang yang introvert itu tidak akan mencari perhatian khusus di dalam lingkup sosialnya. Jika seorang introvert terlalu lama menjadi pusat perhatian, semakin cepat juga energi mereka habis atau terkuras. Itulah kenapa bagi seorang introvert yang terpenting adalah pesan yang mereka sampaikan itu diterima dengan baik, tanpa harus menjadi pusat perhatian berlama-lama. Yang ketiga hambatannya adalah kurangnya pengalaman. Public speaking adalah sesuatu yang bisa dipelajari, dan persiapan itu adalah kunci. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mengulang, dan jangan pernah takut untuk salah. Karena public speaking itu tidak dipengaruhi oleh kepribadian, melainkan jam terbang itu sendiri. Begitu, Mas Adit. Baik, terima kasih Kak Markus. Bahwasanya ada beberapa hal yang kemudian akan dihadapi oleh para seseorang yang kemudian berkepribadian introvert dalam menjalankan public speaking. Mungkin begitu ya Kak ya. Tetapi apakah kemudian menjadi kiamat bagi seseorang yang introvert untuk menjalankan kegiatan public speaking? Ya tentu akan menjadi pertanyaan bagi mereka. Kira-kira apa saja yang menjadi tips yang bisa dilakukan sehingga kemudian orang-orang yang berkepribadian introvert bisa menjalankan kegiatan public speaking dengan baik. Kak Markus. Baik. Adapun hambatan dan tantangan yang tadi setelah saya jelaskan, untuk mereka orang-orang yang introvert, ada tips untuk melakukan kegiatan public speaking itu sendiri. Yang pertama adalah berlatih, tentu saja. Untuk membangun public speaking yang terstruktur, tentu kamu harus banyak berlatih agar tidak ada bagian miss saat kalian mulai memberikan pesan kepada audiens. Cara mudah melakukan latihan itu bisa kalian lakukan di depan cermin. Selain bisa melihat gambaran diri kita saat berbicara, kita pun bisa bebas berekspresi ketika di depan cermin. Atau kalian bisa merekam hasil latihan kalian dalam public speaking tadi, agar kalian bisa melihat kembali atau mendengar berulang-ulang sebagai bahan dasar latihan. Tips yang kedua adalah persiapan. Tentu saja persiapan adalah kunci yang paling utama dalam melakukan kegiatan public speaking, terutama bagi mereka yang introvert. Sebelum tampil di depan umum, pastikan untuk melakukan persiapan yang matang. Buatlah daftar-daftar poin yang penting yang ingin Anda sampaikan. Lakukan riset tentang topik yang akan kamu presentasikan, dan latih presentasi Anda secara berkala. Dengan persiapan yang sangat matang, Anda akan lebih percaya diri saat berbicara di depan umum. Lalu tips yang ketiga adalah berkonsentrasi. Pasti banyak kesalahan yang kamu lakukan saat melakukan kegiatan public speaking pertama kamu. Contohnya, seperti kata-kata yang gagap, atau terlalu banyak mengulang kata-kata. Bisa juga melakukan gestur berulang, seperti menggaruk kepala, sop-sop hidung, atau mengeluarkan kata au, seperti itu, dan lain sebagainya. Semua ciri tersebut merupakan rasa grogi atau kecemasanmu. Tidak usah khawatir, itu merupakan hal yang jujur dan wajar. Tips-tips mengatasi hal itu adalah dengan berkonsentrasi. Kalau kamu berkonsentrasi akan materi, pasti kamu akan melupakan kecemasan-kecemasan kamu yang tadi. Lalu yang keempat adalah mintalah saran atau pendapat. Mulailah kegiatan dari kelompok kecil dalam public speaking. Misalnya dengan teman dekat kamu, dengan keluarga atau pacar kamu. Tentu mereka akan dengan sangat hati memberikan masukan agar kamu bisa berkembang. Mintalah hal-hal yang perlu kamu evaluasi dan tingkatkan.
Dengan begitu, kamu bisa mengetahui kekurangan kamu ketika berbicara di depan umum. Demikian tips yang bisa saya berikan, Mas Adit. Baik, terima kasih. Jadi ini menjadi kabar baik buat kita semua, khususnya orang-orang yang berkepribadian introvert atau mereka yang merasa dirinya introvert. Ternyata public speaking bukan kiamat, bukan buat kita semua. Tadi disampaikan oleh Kak Markus, ada beberapa tips yang bisa kita tempuh atau kita latih, sehingga kemudian kita sebagai seorang introvert bisa menghadapi kegiatan public speaking dengan baik. Oke, baik teman-teman sekalian. Sudah sangat jelas, tapi tentunya biar adil kita akan berikan kesempatan kepada para peserta yang hadir pada kesempatan sore hari ini untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita. Baik, ada yang mau bertanya? Oh, ada. Terima kasih. Silakan, Kak Janis. Saya Jenny Sumantri, saya mau bertanya. Tadi kan kakak udah kasih tahu tips-tips penanganannya buat introvert kan kak. Terus aku mau nanya, tapi selain tips-tips yang kakak kasih tahu, ada nggak sih tips yang lain yang bisa diterapin di kehidupan sehari-hari supaya kita yang introvert ini bisa berlatih gitu, jadi bisa berlatih public speaking. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Janis pertanyaannya. Jadi, tips apa yang bisa dilakukan oleh kita, seorang yang introvert, untuk berlatih menghadapi public speaking, yang itu bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari yang dekat dalam aktivitas kita. Seperti itu, Kak Markus, pertanyaannya. Silakan. Baik, pertanyaan dari Kak Janis Sumantri akan saya jawab. Mungkin tips dalam melakukan kegiatan public speaking sehari-hari bisa dimulai dari hal kecil ya. Contohnya setiap ada kegiatan public speaking, carilah kesempatan. Misalkan seperti sekarang, Kak Janis bertanya kepada saya, itu juga merupakan proses kegiatan public speaking. Atau saat sedang bekerja kelompok, atau berkumpul dengan teman-teman, atau sedang berdiskusi, mulailah untuk selalu mengajukan pendapat, selalu cari kesempatan itu, karena hal-hal kecil seperti itu yang kemudian akan membangun kalian dalam mengatasi dan mengembangkan kegiatan public speaking. Seperti itu, Adit dan Kak Janis. Ya, baik. Terima kasih Kak Markus atas jawabannya dan semoga menjawab Kak Janis dari Ya, apa yang tadi menjawab. ditanyakan. Iya, menjawab. Ya. Makasih ya kak. Ya, sama-sama Kak Janis. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan yang sudah bertanya atau ingin menggali lebih dalam dari apa yang tadi disampaikan oleh narasumber kita. Kak Markus, sebagai closing statement mungkin di akhir sesi sharing kita pada sore hari ini, dipersilahkan Kak. Oke, baik. Untuk peserta webinar pada hari ini, mahasiswa sekalian, kesimpulannya adalah public speaking itu bukanlah hal yang mustahil bagi kalian yang memiliki sifat introvert. Karena kepribadian itu bukan suatu penghalang kita untuk berkembang atau lebih maju. Dengan persiapan yang matang, latihan yang rutin, berkonsentrasi, dan mendapat dukungan dari orang lain, seorang introvert dapat mengembangkan kemampuan public speaking dan menjadi pembicara yang efektif. Mungkin itu saja, Kang Adit. Baik, terima kasih. Kita aplaus yang luar biasa, apresiasi luar biasa buat narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih Kak Markus sudah berbagi pada kita semua di kesempatan sore hari ini tentang hambatan-hambatan public speaking bagi seorang yang berkepribadian introvert dan juga tentunya tips-tips yang bisa dijalani ya atau ditempuh sebagai solusi dari permasalahan atau tantangan itu. Baik para hadirin peserta seminar online kegiatan public speaking, hambatan-hambatan public speaking pada kesempatan sehari-hari, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang tadi disampaikan oleh para narasumber bisa dipahami, dimengerti oleh kita semua, dan tentunya menjadi bekal yang penting yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya Aditya yang bertugas sebagai moderator pada kesempatan hari ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, dan tentunya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tepat bagi rekan-rekan peserta sekalian. Saya kembalikan lagi kepada MC, kepada Kak Vio, dipersilahkan. Terima kasih Kak Adit sudah memandu
acara seminar online kali ini, dan terima kasih juga untuk Kak Markus sudah memberi materinya. Demikian akhir dari seminar online kali ini. Terima kasih para peserta yang sudah bergabung dan semoga diskusi ini bermanfaat, dan selamat sore dan sampai jumpa.